Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan hasil pemilu dari KPU yang terus menimbulkan pro dan kontra. Di tengah berita yang sedang hangat dibicarakan masyarakat, kita juga dikagetkan ya. Jujur aku pribadi kaget sebenarnya pada saat melihat ada berita yang menunjukkan ada operasi pasar murah dilakukan di sejumlah pasar di Indonesia karena harga beras di Indonesia tuh mahal banget, mulai dari 15.000 sampai 19.000 itu untuk kualitas yang sedang saja. Apa kabar dengan kualitas yang mungkin kelas super? Pasti jauh di atas tersebut. Aku melihat di sini ada banyak sekali ratusan warga yang ngantri hanya untuk mendapatkan 5 kilogram beras yang dilakukan untuk operasi pasar murah ini yang harganya per kilonya sekitar 10.400. Padahal diskonnya itu hanya sekitar 4.000 atau 5.000 dan juga cuma dapat 5 kilogram. Let's say anggap aja diskon yang didapat adalah 5.000. 5.000 kali 5 artinya cuma 25.000 aja. Tidak sedikit warga yang rela ngantri untuk mendapatkan beras 5 kilogram tersebut. Ini ngebuat kita miris ya, di tengah masyarakat kita yang dikatakan waktu program dari pasangan nomor urut 2 itu banyak ditertawakan, katanya mau memberikan makanan gratis dan sebagainya. Itu kan juga menimbulkan pro dan kontra. Tapi suka nggak suka, kalau aku lihat data dari Pulau Jawa aja, misal di Jawa Tengah ya, ternyata kan ada sekitar 10 juta warga yang berasal dari Jawa Tengah, itu yang kategorinya adalah mereka masih kategori miskin, teman-teman. Jadi sangat menyedihkan sekali. Hanya untuk berapa ribu rupiah saja, 25.000, mereka ngantri berjam-jam di situ. Nah, kemudian juga mengenai hasil dari Pilpres 2024 ini, kalau dari KPU sendiri sudah memberikan beberapa klarifikasi terkait dengan aplikasi yang dinilai ini banyak sekali kejanggalan aplikasi Sirekap tersebut. Dikatakan bahwa aplikasi Sirekap dari tim KPU mengatakan sudah dilakukan investigasi dan sudah ada perbaikan. Mereka mengakui ada konversi beberapa data yang diakui ada sekitar 2.300-an data dari TPS tersebut yang konversinya itu salah dan sudah dan sedang diperbaiki. Kemudian Mahfud MD dan juga Anies Baswedan adalah dua sosok yang akan aku bahas untuk video kali ini. Mahfud MD ada keterangan terbarunya mengatakan begini bahwa Sirekap harus diaudit oleh tim ahli independen. Karena ini sifatnya adalah politik, politik, tidak ada teman atau musuh yang abadi, semua itu adalah kepentingan. Makanya yang mengaudit harusnya dari pihak universitas begitu atau mereka yang tim ahli di bidang IT seperti ini. Terus seberapa yakin waktu ditanya sama wartawan Pak Mahfud MD adanya kecurangan dari Pilpres 2024 ini? Pak Mahfud bilang bahwa tanya saja ke tim karena kami sudah serahkan ke mereka. Yang penting negara selamat dan demokrasi harus benar, itu adalah concern saya. Karena kalau demokrasi itu banyak kecurangan dan nggak benar, nanti ini hanyalah masalah waktu, cepat atau lambat, pasti akan terjadi chaos yang luar biasa. Tapi yang aku tangkap dari keterangan Pak Mahfud MD ini pada saat ditanya seberapa yakin adanya kecurangan, Pak Mahfud nyantai aja tuh ngomongnya sudah diserahkan ke tim mereka karena mereka yang mempersiapkan semuanya. Ini ada dua interpretasi ya, bahwa makanya aku lihat komentar netizen tuh bilang bahwa Pak Mahfud MD sepertinya kelihatan tertekan banget nih gitu. Makanya Pak Mahfud juga mengatakan yang penting negara itu selamat. Ya, aku sih lebih setuju yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena apa? Politik itu memang penting, kita sedang dalam masa pemilu, tahapan-tahapan yang sedang krusial, tetapi ya kita juga harus melihat hasil quick count lah. Terlepas kalau aku bahas ya mengenai Sirekap ataupun kecurangan-kecurangan, kita harus mengakui memang ada banyak kekeliruan di sana. Tapi kalau kita ngomongin masalah data ilmiah lainnya mengenai hasil quick count, ini pun juga teman-teman kan tidak semuanya itu paham bahwa data quick count itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan mereka-mereka yang kalangan terpelajar pun menjadikan hal tersebut sebuah pertanyaan dan pernyataan yang mempertanyakan bahwa ini valid atau tidak. Masyarakat umum mungkin tidak mengerti bagaimana cara metodologinya, samplingnya, bahkan dikatakan beberapa orang yang aku nilai cukup terpelajar mengatakan begini, ini sampel dari TPS itu ada berapa? 800.000 sekian, tetapi yang diambil cuma sekian puluh. Itu kan tidak masuk akal katanya. Aku mau mengingatkan, ada satu statement dari Anies Baswedan dulu ya, ini juga yang sedang viral di TikTok.
mengenai quick count. Ini waktu dia menjabat, waktu itu kalau nggak salah di Pilgub ya. Waktu itu hasil quick count-nya memang cenderungnya memihak kepada Anies Baswedan, dia adalah sebagai pemenangnya. Anies mengatakan bahwa kalau kita nggak percaya sama quick count, ini sama halnya kita nggak percaya pada saat kita ke dokter diambil sampel darahnya. Haruskah semua darah kita tuh diambil baru kita percaya, ataukah cuma setitik doang? Ini adalah metode sampling. Coba kita simak dulu pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah. Kalau kita tidak percaya, mengetahui keseluruhan darah yang ada diketahui. Tapi kalau kita tidak percaya dengan satu tetes darah, maka sedot seluruh darah untuk diperiksa. Tapi kan itu belum. Nah, itu adalah data yang aku lihat tanggal 2 di tahun 2014, 26 Juli 2014. Anies Baswedan mengatakan hal seperti itu. Jadi, ya memang betul, harus diakui ada beberapa lembaga survei itu yang dulu, misalnya kayak waktu periodenya Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu berkompetisi di Pilpres periode sebelumnya, memang ada satu atau dua beberapa lembaga quick count yang hasilnya berbeda dari mayoritas. Which is saat itu yang diklaim adalah pemenangnya Prabowo. Padahal yang menang adalah Jokowi. Tapi kalau kita analisis ya, dari patternnya itu kan ternyata dari 80-an lembaga survei yang beda datanya itu cuman paling 1 atau 2%. Tapi berbeda dengan hasil lembaga survei di 81 lembaga survei yang terdaftar secara resmi di KPU, itu 100% tuh datanya sama. Memenangkan adalah Prabowo dan juga Gibran, dan angkanya itu bukan angka yang cuman bedanya tipis antara satu sama lain, ya rata-rata semuanya itu sama, bahwa Prabowo Gibran itu di atas 50%, which is ini adalah bagian yang bisa membuat mereka untuk maju dalam satu putaran saja. Karena syarat untuk satu putaran pada Pilpres pertama adalah di atas 50%, artinya 50,0 sekian 1% itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dan ketiga adalah harus mayoritas di 20 provinsi, which is adalah lebih dari setengah provinsi di Indonesia, dan angkanya minimal adalah 20% suara yang didapatkan di 20 provinsi tersebut. Itu adalah 3 syarat mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran kalau mereka mau maju satu putaran aja. Lantas terkait dengan masalah tersebut juga sekarang ada isu yang disampaikan terkait dengan hak angket. Ini luar biasa ya, serangannya luar biasa banget untuk hasil Pilpres 2024 ini. Mungkin tidak semua tahu apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Ini adalah yang disampaikan dari halaman resmi DPR RI. Nah, hak angket ini nanti kita lihat ya dari partai politik, karena sistem pemerintahan kita kan DPR-nya masih direpresentasikan dari partai politik. Mayoritas sekarang kan kalau nggak salah partai politik Indonesia itu adalah DP dari PDIP kan ya. Nah, ini juga agak ngeri-ngeri sedap nih. Kita nggak tahu apakah kekeosan ini akan terus terjadi atau enggak. Nanti kalau seandainya hak angket ini beneran terjadi, ini agak sulit. Udah ngomongin politik agak sulit. Nanti jatuhnya adalah voting ya. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Nah, hak angket ini juga sekaligus ngebuat kita agak ngeri-ngeri sedap untuk nanti di hasil Pilpres 2024. Misalnya begini, kalau kita lihat memang dari data quick count ataupun juga real count dari KPU yang sekarang sudah hampir 72,52% data yang masuk, dengan Prabowo dan Gibran dengan urutan pertama 58,68%, Anies dan juga Muhaimin urutan kedua 24,25%, Ganjar dan juga Mahfud 17,07%. Ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa walaupun Prabowo Gibran itu menang dari hasil real count sementara dari KPU ini, tetapi untuk hasil dari calegnya, baik itu dari DPR, DPRD, dan juga DPD, dan DPD untuk semuanya nih teman-teman, rata-rata pemenangnya itu masih didominasi oleh Partai
Partai PDIP. Efeknya apa? Nanti pada saat ada kebijakan anggota DPR yang didominasi oleh partai kayaknya bakal jadi oposisi, ini bakal terjadi drama yang luar biasa. Dulu masih ingat nggak kalian? Waktu zamannya Pak SBY yang dulu menaikkan harga BBM yang naiknya tuh gila-gilaan. Karena memang salah satu faktor utamanya harga minyak dunia saat itu naik tinggi banget. Dari harga berapa sih dulu? 2.000 naik menjadi 8.000 berapa gitu. Karena memang saat itu harga minyak dunia pun naiknya 4 kali lipat. Jadi biarin tidak terlalu banyak subsidinya. Waktu itu kita melihat waktu PDIP menjadi partai oposisinya pemerintah, ada kan video yang beredar yang Ibu Puan nangis-nangis, kasihan rakyat kecil, BBM dinaikkan dan sebagainya, yang masih banyak sekali videonya viral jejak digital sekarang ini menunjukkan bahwa kalau PDIP menjadi oposisi, mereka tuh kelihatan banget strongnya, kelihatan banget kuatnya, dan efeknya untuk masyarakat itu baik. Jadi, apakah ini salah satu blessing untuk masyarakat Indonesia? Kalau PDIP menjadi oposisi pemerintahan, artinya mereka akan benar-benar untuk wong cilik. Karena memang jujur, untuk partai PDIP itu di Indonesia masih banyak yang begitu fanatik ya. Karena dengan sosok ya Ibu Megawatinya ataupun juga bapaknya Ibu Megawati, which is adalah presiden pertama Indonesia, itu memang masih banyak di daerah yang begitu fanatik. Dan kalau mereka menjadi tim oposisi dan mereka juga banyak calegnya berada di DPR, itu menurut aku akan memberikan banyak sekali kebaikan bagi masyarakat Indonesia seperti zaman dulu. Mereka sangat vokal sekali. Nah, bagaimana dengan Anies nih, Anjas? Anies Baswedan dan juga Amin ya, bahwa waktu kemarinnya kita tahu ada Surya Paloh yang merupakan ketua dari partai apa? Kok Demokrat sih? Ya Pak Surya Paloh ya, yang Nasdem, Nasional Demokrat ya, yang sudah menemui Pak Jokowi. Walaupun ada dua sisi yang dikatakan bahwa menurut staf presidennya yang meminta pertemuan itu adalah dari Pak Surya Palohnya. Sementara dari sisi sebelahnya mengatakan bahwa dia diundang sama Pak Jokowi. Tapi menurut aku lebih percaya dengan statement dari staf presidennya. Aku yakin yang meminta pertemuan itu adalah dari Nasdemnya sendiri. Ngapain presiden bohong kan untuk urusan seperti ini, dan juga pasti presiden sibuklah dengan berbagai macam agendanya. Dari sini, apakah nanti Anies dan juga Amin itu akan berada di luar pemerintahan, which is adalah oposisi, ataukah akan masuk ke dalam pemerintahan adalah sebagai koalisi? Nah, di sini ditegaskan bahwa Anies dan juga Amin, kami menegaskan kalau seandainya kami tidak menang gitu ya, kami akan berada di luar pemerintahan, artinya sebagai oposisi. Well, kita lihat nanti. Tapi sekali lagi teman-teman, dengan drama yang terjadi dari hasil Pilpres ini, yang ngebuat aku ngeri sedap dan juga sedih adalah pada saat melihat masyarakat kecil di Indonesia ternyata hanya untuk mendapatkan diskon sekitar Rp25.000 aja untuk beli beras 5 kg, mereka harus ngantri berjam-jam. Aku yakin ini adalah fenomena gunung es. Mungkin yang kelihatan di TV itu cuma sedikit, tapi sebenarnya di luar sana ada banyak orang yang jangankan untuk pikir untuk mau jalan-jalan besok kemana, mereka aja buat makan besok itu aku yakin masih banyak yang mereka tuh begitu struggling banget. Mudah-mudahan teman-teman jangan terpancing emosinya, terprovokasi, hanya takutnya adalah kita rakyat kecil hanya dijadikan alat oleh para elit-elit untuk mencapai tujuannya dengan berbagai macam framing, fakta-fakta yang tidak disampaikan secara utuh ke masyarakat. Kita hanya membela, membabi buta seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.